Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas penilaian harian 1 kelas 11 matematika wajib bab barisan, deret, dan notasi sigma. Nah, soal nomor 1, 3 suku berikutnya pada barisan 8, kemudian 14, 20, 26, terus kemudian 32. Untuk menentukan 3 suku berikutnya, artinya kita harus mengetahui aturannya. Perhatikan bahwa 8 ke 14 itu perlu ditambah dengan 6. 14 ke 20 tambahkan 6. 20 ke 26 tambah 6, ini juga tambah 6. Berarti nanti perubahannya ini tambahkan 6. Kemudian juga bertambah 6 dan bertambah 6. Nah, kita berarti punya 32 tambah 6 adalah 38. Tambahkan 6, 44. Tambahkan 6 lagi, ketemu 50. 38, 44, 50. Jawabannya berarti yang C. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, 2 suku berikutnya pada barisan 5, 10, 20, 40, 80. Nah, 2 suku berikutnya ya, perhatikan aturannya. 5 ke 10 perlu dikali 2. 10 menjadi 20 perlu dikali 2, ini juga dikali 2, ini kalikan 2. Ini juga berarti aturannya sama. Kalikan 2 terus menerus. Nah, berarti 80 kali 2 adalah 160. Kalikan 2 berarti 320. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, rumus suku ke N dari barisan aritmetika 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. UN-nya bagaimana? Ingat, di aritmatika UN itu sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Nah, di mana A-nya adalah suku pertama, ini berarti A. B-nya adalah U2 dikurangi U1 atau aturannya. 7 ke 11 perlu tambah 4. Dapat 4 dari mana? 11 kurangi 7, ketemu 4. Nah, di sini kita tinggal substitusi. A-nya itu 7, N-1, B-nya 4. Nah, tambah sama kali, yang dikerjakan kali dulu. Berarti 7 ditambah N kali 4, 4N. Dikurangi 4. Berarti kita punya 7 kurangi 4 itu 3. Di sini 4N plus 3. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, diketahui barisan aritmatika 18, 23, 28, 33, 38, dan seterusnya sampai dengan 213. Pertanyaannya adalah banyak suku pada barisan tersebut. Banyak suku artinya ditanyakan adalah si N. Kita identifikasi dulu. Ini suku pertama, kita tulis sebagai A. Ini adalah suku kedua. 18 ke 23 lompat 5, ini adalah si B. Terus suku terakhir inilah UN, yang ditanyakan si N ini berapa. Nah, saya ingatkan dalam barisan aritmetika UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Kita tulis saja UN. UN-nya tadi 213 kan? UN sama dengan 213. A ditambah N-1 kali B. A-nya 18 ditambah N-1. N-nya kita cari, B-nya 5 sama dengan 213. Ini tambah 18. Agar jadi 0 kan perlu dikurangi 18. Jadi kedua ruas kurangi 18 nih. 18 kurangi 18 0. Terus ini N-1.
kalikan 5 sama dengan 213 kurangi 18. Ketemu N-1 kali 5 sama dengan 195. Berarti N-1 sama dengan 195 dibagi 5. Ketemu N-1 sama dengan 39. Maka N-nya 39, ini min 1 jadi plus 1. N-nya sama dengan 40. Jadi banyak suku pada barisan tersebut adalah 40. Kita lihat di option 40, jawabannya berarti yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, diketahui barisan aritmatika 8, 14, 20, 26 sampai dan seterusnya 152. Banyak barisan tersebut adalah ganjil. Suku tengahnya berapa? Pertanyaannya adalah suku tengah. Nah, kalau mencari suku tengah, saya ingatkan untuk mencari suku tengah itu sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Suku pertamanya 8, suku terakhirnya 152 dibagi 2. 8 ditambah 152 adalah 160, dibagi 2 ketemu 80. Ini pastikan banyak sukunya harus ganjil. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, diketahui suku keempat berarti U4 dari aritmatika adalah 15 dan suku ke-10-nya itu 75. Pertanyaannya adalah rumus suku ke N. Nah, kita jabarkan satu persatu. Saya ingatkan lagi, kalau UN di aritmatika itu adalah A ditambah N-1, kita kalikan B. Artinya berarti U4 sama dengan A ditambah 4-1 kalikan B, berarti A tambah 3B. Kalau U10 sama dengan A ditambah 10 kurangi 1 kalikan B, berarti A tambah 9B. Sehingga dari persamaan di atas, U4 sama dengan 15, kita peroleh U4-nya ganti A plus 3B. Sama dengan 15, terus U10-nya ini 75, U10 ganti A plus 9B sama dengan 75. Kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh A ditambah 9B sama dengan 75. A ditambah 3B sama dengan 15. Kita kurangkan karena akan mengeliminasi si A kurang A0. 9B kurangi 3B adalah 6B sama dengan 60. 6B sama dengan 60. Tak bagi 6 karena di sini 6 kali B, berarti biar jadi B kan perlu dibagi 6. 60 bagi 6 adalah 10. Kemudian karena ketemu B sama dengan 10, kita substitusi. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, bebas. Yang saya pilih yang sederhana saja, ke persamaan 1 saja. Nah, karena persamaan 1 adalah A plus 3B sama dengan 15, berarti sekarang A-nya kita cari, B-nya kita ganti dengan 15. Nah, ini aku B-nya dengan 15, salah ya. B-nya 10, kurang teliti. B-nya 10 sama dengan 15. Berarti A ditambah 30 sama dengan 15. A-nya sama dengan 15 min 30. Sehingga A ketemu min 15. Nah, yang ditanyakan adalah UN. UN tadi A plus N min 1 kalikan B. A-nya kita ganti min 15 ditambah N min 1. B-nya ganti 10. Berarti kita punya min 15 tambah N kali 10. 10N min 1 kali 10 min 10. Sehingga kita punya 10N min 25. Kita cek di opsinya. 10N min 25. Jawabannya yang A. 10N min 25. Nah, tak
kita lanjutkan ke nomor 7. Kalau nomor 7 masih di aritmatika, diketahui ini sama ya, diketahui suku keempat dari bahasan aritmatika 15, terus U10-nya 75. Ini melanjutkan ke soal yang nomor 6 tadi, kalau teliti. Jadi diamati soalnya, tadi diketahui U4-nya 15, U10-nya 75. Yang ditanya diketahui. Ditanyakan suku ke-8-nya berapa. Nah, kita jawab. Tadi di soal sebelumnya UN itu adalah 10N-25. Berarti kalau suku ke-8 ya gantilah N-nya dengan 8, sama dengan 10 kali 8 kurangi 25. 10 kali 8 adalah 80 kurangi 25, ketemu 55. Jawabannya yang C. Nah, lanjut ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8, nilai dari 1 ditambah 4 ditambah 7 dan seterusnya sampai 58 ini berapa? Ingat, ini adalah deret aritmatika karena perubahannya ini tetap nih, ditambah 3 ditambah 3. Nanti kita tinggal cari, mau pakai rumus yang UN sama dengan N/2 A plus UN ya boleh, atau mau pakai SN. Tapi kita nggak tahu N-nya berapa. Atau bisa juga SN sama dengan N/2 2A plus N-1 kali B. Yang penting tahu N-nya. Nah, N-nya dari mana? N-nya kita peroleh dari sini, UN. Nah, nanti N-nya dari sini. Ya, kita jabarkan dulu. UN sama dengan 58. Berarti A ditambah N-1 kalikan B sama dengan 58. A-nya adalah si 1. Ini adalah si B. Berarti A-nya ganti 1 ditambah N-1 kalikan 3 sama dengan 58. Ini tambah 1 kan pindah ruas jadi kurangi 1. N-1 kalikan 3 sama dengan 58 kurangi 1. N-1 kalikan 3 sama dengan 57. Nah, sekarang kita bagi 3. Berarti N-1 sama dengan 19. N-nya ketemu 19 tambah 1, yaitu 20. Nah, saya langsung pakai ini aja. N/2, N-nya tadi 20 dibagi 2. A-nya adalah 1, UN-nya adalah 58. 20 bagi 2 adalah 10 kali 59. Jawabannya 590. Jawabannya yang C untuk nomor 8 C. Lanjut lagi ke nomor 9. Nomor 9, di suatu ruangan memiliki 10 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 12 kursi, pada baris kedua terdapat 16 kursi, pada baris ketiga memiliki 20 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada ruangan tersebut adalah berapa? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, kan kita diketahui nih banyak barisnya ada 10, artinya N-nya kan 10. Kemudian kursi pada baris pertama itu 12. Terus kursi pada baris kedua 16, suku pada baris ketiga 20 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah banyaknya kursi pada ruangan tersebut atau si SN. N-nya sudah diketahui 10, berarti S10 yang ditanyakan. Nah, kita kerjakan pakai rumus yang kedua tadi. Kalau begitu B-nya kan sama dengan U2 min U1, itu sama dengan 16 kurangi 12 ketemu 4. Nah, rumus yang akan kita pakai adalah SN sama dengan N/2 2A ditambah N-1 kalikan B. Nah, pertanyaannya S10, berarti N-nya diganti 10 bagi 2, 2A 2 kali 12, N-nya diganti 10, min 1, B-nya diganti 4. Nah, S10 sama dengan 5, terus 24 tambah 9 kali 4. Berarti S10 sama dengan 5
24 tambah 36. E10 sama dengan 5 dikali 60. Berarti E10 ketemunya 300. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke nomor 10. Nomor 10. Diketahui barisan geometri. Nah, kita sudah lanjut pada materi barisan geometri. Diketahui barisan geometri 4, terus 12, 36, 108, dan seterusnya. Pertanyaannya, rumus suku ke N barisan geometri tersebut. Yang ditanyakan adalah UN. UN itu pada barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1. Nah, kita definisikan, kita cari siapa A-nya. Oh, A-nya di sini nih. A-nya adalah si 4. 4 ke 12 berarti perlu dikali 3. Ini dikali 3. Inilah si R-nya. Atau boleh juga kok mencari R itu dari U2 per U1. 12 bagi 4 adalah 3. Langsung UN sama dengan A. A-nya 4, R-nya 3, pangkat N-1. Selesai. Kita lihat opsinya. 4 dikali 3 pangkat N-1. Jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Kita lanjut ke nomor 11. Diketahui barisan geometri 1, 2, 4, 8, dan seterusnya sampai 1024. Pertanyaannya, banyak suku pada barisan tersebut adalah berarti si N. Nah, kita bisa pakai UN. Di sini UN-nya. A-nya 1, R-nya 2 per 1, berarti 2. Nah, UN sama dengan 1024. UN tadi A kali R pangkat N-1 sama dengan 1024 itu 2 pangkat 10 gitu ya. A-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti 2, pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat 10. Berarti kita punya N-1 sama dengan 10, ketemu N-nya adalah 10 plus 1 sama dengan 11. Jawabannya C. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 12. Soal nomor 12, diketahui barisan geometri suku kedua itu sama dengan 6. Terus suku ke-5 sama dengan 48. Pertanyaannya adalah rasio dan suku pertama dan rasio. Berarti pertanyaannya A itu siapa, R itu siapa. Nah, ini kita jabarkan satu persatu. Ingat, UN itu sama dengan AR pangkat N-1. Berarti kalau U2 artinya A dikalikan R. 2 min 1 kan R aja. Terus kalau U5 berarti A, R-nya pangkat 4, 5 min 1, 4, 48. Kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 dan 1, kita bagi, kita bandingkan. Karena kan rasio perbandingan kan, gitu. Ini kita punya AR pangkat 4 sama dengan 48, kita bagi dengan AR, ini 6. Nah, A dibagi A dapat 1, dapat 1. R pangkat 4 dibagi R ketemu R pangkat 3. Sama dengan 48 bagi 6 adalah 8. Nah, R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. R-nya ketemu 2, si bilangan real. R-nya udah ketemu 2 nih. Nah, kita substitusi. Substitusi yang enak ke 1 aja ya. Kan kita punya AR sama dengan 6 di persamaan 1. A-nya kita cari, R-nya ganti 2 sama dengan 6. Ini tak bagi 2, berarti A sama dengan ketemu 3. Jadi suku pertamanya 3 dan rasionya 2. Berarti jawabannya yang E. Urut ya, jangan sampai terbalik yang D ya. Pertanyaannya suku pertama dulu 3, rasionya 2.
mari kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nomor 13, suatu barisan geometri 1/9, terus 1/3, terus 1 dan seterusnya sampai 729. Banyak suku pada barisan geometri tersebut adalah ganjil. Ini banyaknya ganjil. Nah, suku tengah pada dari barisan geometri tersebut adalah, nah kalau suku tengah di geometri itu mencarinya adalah akar A dikali UN. Nah, kita cari A-nya siapa? 1/9. UN-nya siapa? 729. Nah, 729 dibagi 9 adalah 81. Akar 81 adalah 9. Sehingga suku tengahnya adalah 9. Jawabannya yang B. Nah, lanjut lagi ke nomor 14. 14, suatu deret geometri, ada deret geometri nih. Memiliki suku kedua itu sama dengan 3 dan suku kelima sama dengan 81. Pertanyaannya, jumlah 7 suku pertama, berarti mencari S7. S7-nya berapa? Kalau mencari S kan kita butuh R ya, R sama A. Nah, itu kita cari dulu R sama A-nya. Nah, U2 berarti adalah AR sama dengan 3. U5 berarti AR pangkat 4, ketemu 81. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 2 dan 1, kita peroleh AR pangkat 4 sama dengan 81. AR sama dengan 3. A dibagi A1, R pangkat 4 dibagi R adalah R pangkat 3. Ini 27. 27 itu 3 pangkat 3. Berarti R-nya ketemu 3. Nah, terus kita substitusi ke persamaan 1 saja. Persamaan 1 kan AR sama dengan 3. R-nya 3. Kalikan sama dengan 3 kan ketemu A-nya pastilah 1. Kemudian kita taruh di rumus SN. SN itu sama dengan A, karena R-nya ini 3, berarti kita pakai R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Kita mencari S7, A-nya diganti 1. R-nya diganti 3, pangkat N itu 7, kurangi 1 dibagi 3 kurangi 1. Nah, 3 pangkat 7 itu berapa? 3, 9, 27, 81, 243, 729. Nah, 729 kalikan 3 berapa tuh? 7, 2, 6, 8, 21, 87 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 itu 2. Berarti 2186 dibagi 2, ketemulah 1093. 1093, jawabannya yang E. Silahkan kalau masih ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar ya. Tak lanjutin ke nomor 15. Nomor 15, hasil dari 3 ditambah 3/2 ditambah 3/4 ditambah 3/8 ditambah 3/16 dan seterusnya. Ini adalah deret geometri tak hingga. Nah, kalau deret geometri tak hingga, kita mencarinya S tak hingga sama dengan A/1 min R. Di sini jelas A-nya adalah 3. Nah, R-nya siapa? R sama dengan U2/U1. Berarti 3/2 dibagi 3. Ketemu 3/2 dikali 1/3. Ketemulah 1/2. Nah, taruh di sini. A-nya 3 dibagi 1 min setengah. 1 kurangi setengah itu setengah. 3 dibagi setengah artinya 3 dikali 2/1. Ketemu 6. Kita lihat opsinya 6 itu jawabannya yang E.
Lanjut ke nomor 16. Kita sudah masuk ke notasi sigma. Bentuk notasi sigma 7I dikurangi 5 dengan I-nya dari 1 sampai dengan 6 dapat ditulis sebagai penjumlahan biasa, yaitu, nah sekarang kita tulis I-nya kita akan ganti dari 1 sampai dengan 6, berarti 7 kali 1 kurangi 5 ditambah 7 kali 2, setelah 1 kan 2, kurangi 5 tambah 7 kali 3 kurangi 5 tambah 7 kali 4 kurangi 5 tambah 7 kali 5 kurangi 5 tambah 7 kali 6 kurangi 5. Sama persis nih, 7 I min 5 semua. Hanya saja ini diganti 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 kali 1 adalah 7 kurangi 5. 7 kali 2 adalah 14 kurangi 5. 7 kali 3 21 kurangi 5. 7 kali 4 28 kurangi 5. 7 kali 5 35 kurangi 5. 7 kali 6 42 kurangi 5. 7 kurangi 5 2. 14 kurangi 5 9. Terus 21 kurangi 5 16. 28 kurangi 5 23. 35 kurangi 5 30. 42 kurangi 5 37. Kita hanya diminta menuliskan bentuk penjumlahannya saja, tidak perlu dihitung. Berarti jawabannya yang A. 2 tambah 9 tambah 16 tambah 23 30 37. Jawabannya yang A. Itu kurang dikit lagi nih, 4 soal lagi. Mari kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, deret 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23 tambah 26 tambah 29 tambah 32 dapat ditulis dengan notasi sigma yang bagaimana? Yuk kita cari. Nah, ini kan dapat ditulis sebagai sigma UI. I-nya dari 1 sampai dengan N. Berarti kita harus tahu rumus suku ke N-nya gitu. Di sini A-nya. Terus 8 ke 11 itu perlu tambah 3, ini juga tambah 3. Berarti ini adalah deret aritmetika. Kemudian dituliskan dalam bentuk notasi sigma. Nah, tak tuliskan lagi. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. A-nya itu 8 ditambah N-1 kalikan 3. Berarti UN sama dengan 8 ditambah 3 N-3. Berarti UN sama dengan 8 min 3 itu 5. Ini 3N tetap, 3N plus 5. Kemudian karena di sini maunya UI, ya N-nya ganti I. Kiri N diganti I, kanan ya diganti I. Ini plus 5. Berarti di sini sigma UI-nya 3I plus 5. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I dari 1 sampai dengan 9. Nah, kita geser ke bawah. Yang mana? 3I plus 9. Oh, saya belum tak ganti ya N-nya ya. Enggak apa-apa, wis sama aja kok. Nah, jawabannya berarti yang B. 1 sampai 9. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 18. Hasil dari 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22 sampai dengan 152 ini berapa? Ini kita ketemu deret lagi nih. Tentukan dulu ini deret aritmatika atau geometri. Perhatikan perubahannya. 7 ke 12 ditambah 5, 12 ke 17 tambah 5, ini juga tambah 5 terus menerus. Artinya ini adalah deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika kita butuh N per 2. A ditambah UN. Nah, kita butuh N-nya, kita belum punya. N-nya dari mana? N-nya dari sini. Inilah si UN, suku terakhir. Nah, kita gerak dari UN sama dengan 152. UNA ditambah N-1 kalikan B sama dengan 152. A-nya 7 ditambah N-1, B-nya 5 sama dengan 152. N-1 kalikan 5 sama dengan 152 kurangi 7, 7-nya pindah. Berarti N-1 kalikan 5 sama dengan 145. Berarti N-1 ini semua tak bagi 5, dapatlah 29. N-nya ketemu 32.
Ini 29 tambah 1 gitu. Tuliskan deh, takutnya ada yang belum paham. 29 tambah 1, N-nya ketemu 30. Di sini berarti 30 bagi 2, A-nya 7 ditambah UN-nya 152. Nah, 30 per 2, 15 dikali 159. 159 dikali 15. 9 kali 5, 45. 5 kali 5, 25, 29. Ini 7, 9, 5, 1. 5, 8, 3, 2. Berarti jawabannya 2385. Jawabannya berarti yang mana nih? Sebentar, tak geser. Berarti berapa? 2385. Jawabannya yang A. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 19. Yang 2 soal lagi. Kita punya sigma AI I dari 1 sampai dengan 10, harusnya gitu. Ini sama dengan 13. Pertanyaannya, nilai dari sigma AI I sampai dengan 10. Oh, ini 7 tambah AI ya. 7 tambah AI hasilnya berapa? Nah, ini kan bisa kita pecah. Berarti sigma 7 I sampai dengan 10 ditambah sigma AI I sampai dengan 10. Nah, ini kan kita bisa kalikan 10 kali 7 langsung. Tambah ini sigma I-nya 13. Berarti kita punya 70 tambah 13 ketemu 83. Jawabannya yang D. Soal terakhir. Hasil dari sigma 4 I dari 1 sampai dengan 20 ditambah sigma 5 I dari 1 sampai dengan 17. Ini tinggal dikalikan saja. 4 kali 20 atau 20 kali 4 ya boleh. Komutatifkan perkalian. Ditambah 17 kali 5. 20 kali 4 80. 17 kali 5 85. Jawabannya 165. Berarti yang B. Selesai untuk pembahasan PH 1. Silahkan bagi yang remedi diselesaikan, yang sudah lulus KKM selamat. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam semangat dan mari berbahagia belajar matematika.